Kalian sering gak sih bikin satu goals atau tantangan ke diri sendiri tapi sulit banget terrealisasi? Terus kita bikin janji ke diri sendiri, mulai besok mau berubah jadi lebih produktif. Udah bikin konsepnya, udah bikin to-do listnya, tapi akhirnya ketika kalian udah start do something, ada aja halangannya. Scrolling sosial media yang secara nggak sadar udah makan waktu berjam-jam, dan nonton film yang nggak penting yang cenderung ngabisin waktu produktif kalian. Terus akhirnya kita bilang, besok aja deh, besok aja kali bikin kontennya. Kalian tahu nggak kenapa kalian gampang banget nunda? Bukan karena kalian nggak bisa atau nggak kompeten, tapi karena kalian males. Di zaman yang serba cepat ini, manusia pengennya cepat, instan, dan signifikan. Tapi kita susah banget ngubah kebiasaan kita yang jelek, yang akhirnya kalau kita nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau, kita mudah nyerah dan bosen. Mungkin salah satu faktor yang ngebuat orang jadi males adalah karena mereka nggak dibayar di awal. Seperti halnya kalian kerja di sebuah perusahaan, kalian dituntut untuk melakukan sesuatu dan kalian pasti dibayar. Dan ketika kalian ngelakuin hal yang kalian belum tahu nanti dapat berapa, kalian lebih cenderung untuk menunda. Gimana kalau gue bisa kasih tahu kalian gimana cara ngelawan males cuma dengan 1 menit? Sebelum gue bahas ke sana, kenalin, nama gue Gusti Rangga. Gue adalah content creator yang akan selalu mengupload video-video yang berkaitan dengan digital yang memungkinkan teman-teman mendapatkan penghasilan dari sana. So, buat kalian teman-teman yang belum subscribe, kalian boleh subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan produk digital, desain grafis, dan juga teknologi yang akan membuat hidup teman-teman lebih produktif lagi. Buat meraih sesuatu yang kita mau memang tidak mudah. Apalagi kita udah ngelakuin sesuatu itu dengan waktu yang panjang dan hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangin. Akhirnya akan ngebuat kalian jadi down dan akhirnya timbul kata-kata, lagian juga ini bukan passion gue juga, jadi nggak harus gue konsisten dong. banyak alasan yang akan orang katakan ketika mereka menemui sebuah kegagalan, dan itu adalah sebuah pembenaran dari kegagalan yang mereka alamin. Tapi di sini gue akan kasih tahu ke kalian tentang metode atau konsep yang bisa bikin kalian produktif dan konsisten ngelakuin hal yang baik, hal yang mengarah kepada goals kalian hanya dengan 1 menit. Sebuah konsep dari Jepang yang bernama Kaizen atau yang disebut 1 minute rule. Metode ini ditemukan oleh Masaki Imai yang berasal dari Jepang. Buat yang belum tahu, Kaizen adalah 2 kata yang berbeda, di mana Kai itu berarti perbaikan atau perubahan dan Zen adalah bijak. Konsep ini bilang kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik, kita nggak boleh spontan langsung berubah. You shouldn't change your life spontaneously, but slowly and wisely. Harus secara perlahan dan bijaksana. Dari konsep ini, kalian cuma harus melakukan satu kegiatan atau satu goals yang mau kalian tuju cuma dengan 1 menit setiap hari dan di waktu yang sama secara konsisten. Cukup 1 menit, nggak kurang dan nggak lebih. Mungkin kedengarannya simple dan mudah karena dengan cuma 1 menit dan dibandingkan dengan tugas-tugas kita yang biasa kita lakukan yang kita bisa selesaikan selama berjam-jam, baik itu di kantor atau di perusahaan, seriously? Pasti kalian bakal ragu apakah ini cara yang efektif untuk merubah kita ke arah yang lebih baik kalau waktu yang kita alokasikan cuma 1 menit. Lu bercanda?
Sebenarnya konsep 1 menit adalah konsep yang nggak baku ya. Karena kalian boleh aja ngelakuin hal yang kalian mau itu lebih dari 1 menit. Tapi di sini lebih prefer 1 menit. Kenapa? Kita ambil contoh studi kasus. Ketika kalian mau jago desain, tentunya kalian akan cari artikel-artikel atau tutorial-tutorial yang berkaitan dengan desain. Jadi dalam 1 hari kalian baca artikel desain ataupun video tutorial tentang desain, dimana ketika kalian ngelakuin hal ini akan menjadi habit, akan tumbuh habit atau kebiasaan yang ketika enggak kalian lakuin, kalian akan merasa ada yang kurang. Tapi ketika kalian meninggalkan atau enggak melakukan 1 kali aja, berarti kalian tidak konsisten. Dan kalian harus mengulanginya dari awal lagi. Karena poin Kaizen ini intinya nyuruh kalian untuk ngelakuin hal produktif, walaupun waktunya secara singkat, tapi konsisten dan terus menerus. Bandingkan dengan kalian ngelakuin 1 tugas atau kebiasaan yang dilakukan selama 10 jam, tapi besoknya nggak kalian lakuin lagi. Atau lebih tepatnya nggak konsisten. Kenapa prefer 1 menit? Karena dengan durasi yang singkat ini, kalian akan ngerasa nggak terpaksa untuk ngelakuinnya. Kemudian ketika udah dapat hasilnya, kalian akan merasakan kepuasan tersendiri. Mau belajar desain grafis, mau belajar bahasa baru. Kalau cuma 1 menit, gua rasa semua orang punya waktu untuk ngelakuinnya. Jadi poin besar dari Kaizen ini adalah celebrate small win. Artinya, rayakan kalian punya kemenangan kecil. Walaupun kecil, tapi itu bakal bermakna banget kalau dilakuin secara terus-menerus. Kemenangan kecil ini akan ngebuat otak kita ngerasa nagih dan terus-menerus mau ngelakuin hal ini setiap harinya, yang kemudian akan menjadi habit dan kebiasaan. Buat kalian yang sekarang lagi ngerasa males, kalian bisa coba konsep Kaizen ini supaya kalian bisa merealisasikan kalian punya goals. Sekarang gua tantang lu semua untuk ngelakuin Kaizen ini selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kalian udah ngelakuin dengan baik, kalian boleh komen di video ini tentang keberhasilan kalian melakukan konsep Kaizen dan goals apa yang mau kalian tuju. Konsep ini menurut gua worth it banget buat kalian, karena yang kita tahu budaya Kaizen ini adalah budaya yang berasal dari Jepang. Yang kalian tahu semua, orang-orang Jepang adalah orang-orang yang sangat-sangat produktif dan juga disiplin. Makanya kenapa negara Jepang adalah salah satu negara yang maju, yang memiliki orang dengan karakter-karakter disiplin. Oke, kalau hal ini memang bermanfaat, teman-teman boleh share video ini dan jangan lupa subscribe. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi yang akan membuat teman-teman lebih produktif lagi. Oke, mungkin itu aja video tips yang harus kalian lakuin untuk hindarin rasa malas kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.